Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B, mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Yang pertama, jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat adalah berpikir atau sebagai alat untuk berpikir. Filsafat itu lahir ketika orang tidak puas dengan jawaban mistis terhadap problem hidupnya. Awalnya lahir filsafat, muncul pikiran dalam dirinya untuk berpikir logis atau rasional. Filsafat itu semata-mata tidak cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik, hasilnya akan rusak. Setiap orang harus berfilsafat, meskipun tidak semua orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu adalah hidup yang tidak asal-asalan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan secara bijaksana. Berfilsafat itu berarti mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan. Berbicara tentang pendidikan, pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijaksanaan. Ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 silang Masehi, yaitu ditentukan oleh mitos atau mitologi, ditentukan oleh dongeng dan juga gejala alam. Sehingga ada yang menyebut bahwa pada masa Yunani kuno ini sebagai filsafat ke alam atau alam. Pada masa keperadaban itu didominasi dengan cerita-cerita. Anaximander mengungkapkan bahwa asal-usul manusia adalah apeiron atau tak terhingga, dan merasa bahwa sesuatu yang tidak terhingga itu adalah kekuatan. Sedangkan Democritus beranggapan bahwa asal-usul manusia adalah atom, dan awal dari segalanya adalah hal yang terkecil. Maka dari itu dia menganggap bahwa manusia adalah atom. Jawaban nomor 3. Jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sikap dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti mempersoalkan masalah pendidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat bisa dijadikan sebagai konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakannya. Yang keempat, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Hakikat manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Yang pertama, manusia secara alamiah merupakan suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Manusia sebagai makhluk alamiah artinya tidak bisa terlepas dari alam, karena manusia membutuhkan alam untuk hidup. Di dalam manusia sendiri itu terdapat unsur-unsur alam yang meliputi mengamati tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan kemampuan dengan bergerak meliputi nafsu dan insting. Sedangkan secara fisik, manusia menjadi makhluk yang paling tinggi karena mempunyai bentuk yang paling sempurna dan lebih baik dan lebih indah. Manusia dan alam memiliki hubungan yang erat, tetapi lebih cenderung manusia membutuhkan dan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya. Hakikat diri sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk adalah kesadaran setiap manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta sebuah tanggung jawab dan kewajiban adalah dalam kebersamaan. Salah satu ciri manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah artinya interaksi sosial dalam hubungannya antara makhluk sosial yang lain.
karena seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan dari orang lain. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.